terkait GS, ya ini juga masih dalam proses saya kira di tahap penyidikan. Ya, kalau bukti kami rasa sudah cukup, tentu juga akan kami lakukan upaya paksa. Namun saat ini KPK sudah mengajukan kasasi ya menyangkut perkara suap yang diputus oleh Pengadilan Tipikor Bandung bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, dan kami sudah mengajukan memori kasasi ke MA. Kemudian terkait penambahan jabatan 1 tahun, ya apa yang harus dilakukan, apa prioritas? Tentu kalau kita cermati tahun 2024 ini menjadi tahun politik, di sana ada pilihan pemilu presiden, legislatif, dan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh anggota DPRD. Tentu prioritas kita akan kita arahkan ke sana, bagaimana penyelenggaraan pemilu ya itu bisa berjalan dengan ya jujur dan adil ya. Bagaimana para pihak yang terlibat di dalam proses demokrasi tersebut itu juga bisa mengikuti atau menyelenggarakan pemilu secara berintegritas. Jadi tidak saja dari pihak penyelenggara, tetapi kita juga mendorong para calon, ya, calon presiden, calon kepala daerah, calon anggota DPR atau DPRD, ya agar mereka tidak menggunakan sarana uang ya untuk menarik atau untuk meminta masyarakat agar memilih yang bersangkutan dengan cara memberikan sejumlah uang. Nah ini sebetulnya kampanye program pemilu bersih berintegritas itu kan sudah mulai kami lakukan saat ini. Kalau teman-teman lihat di gedung ACSC itu ada banner yang menutupi hampir separuh gedung saya kira ya, Hajar Serangan Fajar. Itu tujuannya ya kita ingin mengajak masyarakat kita itu jangan sampai salah pilih ya pimpinan maupun wakil kita ke depan, karena dampaknya itu akan ditanggung masyarakat sendiri untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita berharap mendapatkan pimpinan dan wakil rakyat yang betul-betul memperhatikan kebutuhan kesejahteraan masyarakat ya. Bukan kesejahteraan itu diwakili oleh para wakil rakyat kan gitu. Tetapi kita berharap ya masyarakat yang sejahtera, bukan kesejahteraan itu diwakili oleh sekelompok orang ya. Nah, ini program saya kira program prioritas KPK untuk tahun 2024 ya. Bagaimana kita bisa mengawal pemilu yang cerdas dan berintegritas. Kita ingin mendorong masyarakat itu untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan juga berintegritas dengan menolak setiap iming-iming atau setiap upaya untuk mempengaruhi pilihan mereka secara tidak bebas ya. Kemudian apalagi nih? Pembubaran KPK. Ya, sebetulnya pernyataan Bu Mega kan sudah diklarifikasi oleh Pak Sekjen ya. Barangkali Bu Mega itu prihatin. Sudah 20 tahun KPK berdiri, kenapa korupsi masih terus terjadi ya. Bahkan kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi malah turun ya. Ini kalau menyangkut keprihatinan, saya di sini 8 tahun, prihatin juga saya kan gitu kan. Dan ya saya sekali lagi teman-teman, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Sekali lagi tidak bisa dan sangat tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi itu hanya diserahkan ke KPK. Jelas di dalam Undang-Undang KPK itu melaksanakan tugas tupoksinya itu dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Nah, ini tentu kita berharap ya dukungan dari seluruh lembaga ya, seluruh aparat penegak hukum ya. Jangan hanya berharap ke KPK, tentu KPK menjadi leading sektor dalam pemberantasan korupsi dan tidak henti-hentinya kami selalu mengajak
ke aparat penegak hukum yang lain, yang kejaksaan, kepolisian untuk bersama-sama. Dan kejaksaan saya kira teman-teman sudah bisa melihat bahwa kejaksaan sekarang ini juga sangat agresif ya untuk menindak para pelaku korupsi, tidak segan-segan ya. Dan kami juga berharap dari pihak kepolisian pun demikian ya. Ya, mereka punya aparat tidak hanya di pusat tetapi di seluruh daerah, dan saya kira kalau mereka betul-betul concern, betul-betul peduli terhadap pemberantasan korupsi, tentu mereka juga tidak segan-segan menindak para kepala daerah atau para pejabat di daerah yang terbukti melakukan atau diduga melakukan korupsi. Sekali lagi, ini pemberantasan korupsi ini kerja kita bersama, ya, kerja kita bersama. Jadi tidak melulu menjadi domainnya KPK. Kemudian apalagi? Bansos beras terus berlanjut. Kenapa tidak diteruskan? Nah, ini menyangkut sekali lagi, ini menyangkut distribusi. Saya kira kalau untuk distribusi bantuan saya belum tahu apakah kerjasama antara Kemensos dan PT BGR itu terus berlanjut sampai sekarang, kita belum tahu ya. Karena yang laporan masyarakat itu hanya menyangkut distribusi beras dalam rangka untuk penanggulangan bencana COVID ya. Tapi kalau program PKH dan keluarga penerimaan manfaat saya yakin masih terus berlangsung ya, masih terus berlangsung. Tapi bentuknya seperti apa, nah itu tentu nanti akan didalami. Kalau kerjasama distribusi itu sampai sekarang juga masih berlangsung, tidak tertutup kemungkinan juga bahwa itu nanti akan dilihat sejauh mana kerjasama Kemensos dengan PT BGR tersebut.